Shalom saudara terkasih, berjumpa lagi dalam refleksi Gema hari ini. Mari untuk mengawalinya kita bersama-sama tenangkan hati dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi setiap kami. Sehingga satu hari yang baru Engkau anugerahkan dan kami boleh bersama-sama punya waktu untuk teduh dan tenang bersama dengan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah dan siapkan hati kami di dalam waktu ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, tema renungan kita hari ini adalah menolak Kristus karena dengki yang didasarkan pada Yohanes 11 ayat 45-57. Saudara terkasih dapat menggunakan waktu terpisah untuk membaca keseluruhan perikop bacaan hari ini. Dan saat ini saya hanya akan membacakan beberapa ayat, yaitu ayat 45-48 dan ayat 53. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Saudara terkasih, berita palsu, fitnah, atau yang hari-hari ini kita kenal dengan istilah hoax, telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Hoax bisa disebarkan karena iseng, tetapi bisa juga dengan sengaja disebarkan untuk menjatuhkan orang yang dianggap musuh. Dalam bacaan Alkitab hari ini, dibangkitkannya Lazarus dari kematian membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sayang, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersikap dengki terhadap Yesus Kristus. Mereka menganggap popularitas Yesus Kristus itu sebagai sebuah ancaman. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus Kristus memang memenuhi ciri-ciri sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu akhirnya hoax menjadi senjata yang mereka gunakan. Mereka memunculkan isu yang tidak masuk akal, yaitu bahwa popularitas Kristus itu akan membuat pemerintah Romawi merasa terancam dan datang menyerang mereka. Mereka berusaha membentuk opini bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sekadar pencitraan untuk menarik simpati massa. Menariknya, seringkali persepsi atau tuduhan yang tidak berdasar itu bukanlah cerminan dari orang lain yang dituduh, melainkan sesungguhnya adalah cerminan isi hati dari diri sendiri. Seandainya orang-orang Farisi tersebut mampu membuat mujizat dan bisa menarik simpati massa, mungkin skenario itu yang terbayang dalam benak mereka. Bahwa mereka ingin mengumpulkan kekuatan dan merebut kekuasaan. Saudara terkasih, ketika kita kembali merenungkan respons orang Farisi yang menolak kebenaran yang Kristus bawa karena kedengkian dalam hati mereka, maka saat ini saya ingin mengajak setiap kita juga menelusur kepada setiap hati kita. Saudara terkasih, setelah sekian lama saudara mendengar firman Tuhan, adakah kebenaran firman Tuhan yang saudara belum bisa terima sepenuhnya sebagai kebenaran bagimu? Sadar atau tidak, sebagai manusia yang berdosa dan terbatas, bisa saja ada bagian dari kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa kita terima sepenuhnya. Akhirnya mungkin menimbulkan perasaan terusik dan cukup sulit untuk saudara menyetujuinya. Bila saat ini Anda belum bisa menemukan atau memikirkannya, maka ingatlah bila satu saat Anda merasakan perasaan terusik ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah kita tidak buru-buru menolak, mengalihkan perhatian dan mencari kambing hitam sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Melainkan telusurilah hati saudara ketika hati Anda terusik oleh firman Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan ambillah waktu untuk mencari tahu. Apakah sesungguhnya ada yang mau Tuhan tunjukkan tentang hati saudara dari perasaan terusik tersebut? Biarlah
dalam kehidupan setiap kita dapat melihat dan menerima kebenaran Kristus yang sesungguhnya sepenuhnya. Bukan hoax yang dunia sampaikan atau sekadar menyenangkan hati kita yang kita dengar dan terima. Namun biarlah kebenaran sejati yang Tuhan tunjukkan kepada setiap diri kita. Biarlah kita itu dapat menerimanya dengan sepenuhnya. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami datang kembali mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang telah mengutus anak-Nya untuk menjadi sumber kebenaran, membawa terang bagi setiap kami. Namun seringkali dalam perjalanan kami sulit untuk bisa menerima seluruh kebenaran-Mu, karena mungkin ada hal-hal dalam hati kami yang mungkin menghalangi. Seperti kedengkian yang mungkin ada di dalam hati para orang Farisi. Namun Tuhan, biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang dapat sungguh menerima Engkau, menerima seluruh kebenaran-Mu dengan sepenuhnya. Jangan biarkan ada satu hal pun yang mengganjal, dan tolonglah kami ya Tuhan. Agar kami dapat sungguh membuka hati kami, tidak menolak Engkau, tidak menolak kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi dengan segenap hati kami mau jujur datang ke hadapan-Mu dan membuka diri kami untuk menerima Engkau dan seluruh kebenaran-Mu dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran Kristus. Bukan hoax yang disampaikan oleh dunia atau yang sekadar menyenangkan hati kita. Tuhan memberkati.